Hello guys, welcome back to my channel, Tech Boy. It's another sharing session. First disclaimer for my subscriber outside Indonesia. For this video, I will talk about education of chemical engineering in Indonesia. So I will speak in bahasa Indonesia. Ya, jadi video ini dikhususkan untuk teman-teman saya yang di Indonesia ya, karena saya membahas suatu hal yang menarik, yaitu ternyata ada beberapa kampus yang baru membuka program studi teknik kimia di kampusnya, dan menurutku dari nama-nama kampus ini cukup mengagetkan gitu ya. Ada beberapa yang aku nggak expect karena sebenarnya bukan kampus teknik gitu, yang udah banyak tekniknya. Jadi ini menarik banget. Semoga berita ini bisa menjadi knowledge untuk kita bersama ya, bahwa ternyata pendidikan teknik kimia di Indonesia ini terus berkembang, dan semoga diiringi juga dengan pertumbuhan industri sehingga lulusan teknik kimia bisa terserap gitu ya di lapangan kerja. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku mau lihat nih beberapa jurusan teknik kimia baru di Indonesia. Oke, jadi yang pertama ada kampus Unhas ya, Universitas Hasanuddin. Ini salah satu kampus besar di Makassar. Dan kalau setahu saya, mayoritas atau yang terkenal itu dari jurusan kedokterannya ya. Nah, ternyata Unhas juga sedang dikabarkan ingin membuka prodi teknik kimia ya untuk S1. Nah, ini saya dapat berita FT Unhas persiapkan pembukaan prodi teknik kimia S1 di kampus Goa. Setelah aku riset sebentar, kampus Goa ini ya letaknya di Makassar tapi agak selatan gitu ya. Jadi nggak benar-benar di pusat kotanya. Dan kampus Goa ini adalah kampusnya teknik gitu. Jadi untuk fakultas teknik itu rata-rata di kampus Goa gitu. Nah, jadi pada ini beritanya tanggal 22 Juni ya, ada workshop finalisasi dokumen pembukaan program studi. Nah, jadi kira-kira berarti berapa bulan yang lalu? 4-5 bulan yang lalu ya sudah ada rapatnya untuk peresmian program studi. Nah, kalau kita baca di paragraf ini, Prodi ini memperkuat kapasitas institusi dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dalam rekayasa proses, teknologi kimia, serta inovasi yang mendukung pengembangan industri kimia nasional yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisiensi teknologi. Ya, dari kalimat ini sebenarnya ini udah sesuai banget ya dengan bagaimana peran dari seorang insinyur proses atau teknik kimia ya, sangat berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kita lihat juga di sini ada tahapan selanjutnya ya. Jadi ada pengesahan proses evaluasi dan pengesahan internal ya oleh Senat Fakultas, kemudian Senat Universitas, dan baru ada SK pendirian dan operasional ketiga program studi yang diterbitkan oleh rektor. Wah, mantap banget ya. Jadi kayaknya udah hampir fix banget nih mau buka. Nah, sebenarnya berita ini menjadi angin segar buat di Sulawesi, terutama di Makassar, karena ada program studi teknik kimia yang baru. Dan sebenarnya di Sulawesi ini kan juga ada beberapa industri ya, seperti di Luwuk, kemudian ada Donggi. Nah, jadi mungkin lulusan-lulusan dari Unhas ini nantinya dapat berkarir di industri yang berada di Sulawesi gitu. Jadi menggunakan sumber daya manusia yang lokal gitu ya. Nah, ini menarik banget. Semoga bisa terjadi, semoga bisa lancar, dan kita lihat bagaimana perkembangan dari program studi teknik kimia ini. Kalau ada dari teman-teman sekalian yang masih SMA di Sulawesi dan berniat untuk masuk ke program studi teknik kimia, mungkin bisa melihat nanti bagaimana perkembangan dari program studi teknik kimia di Unhas ini. Oke, untuk kampus selanjutnya adalah UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini lokasinya dekat sama kampusku dulu ya di Bandung. Nah, ternyata aku tuh baru tahu program studi ini udah ada sejak 2024. Tapi memang ini masih tergolong baru ya dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya, dan sudah ada akreditasi baik gitu. Jadi ini sudah mungkin hampir setahun atau sudah setahun berdiri. Dan menariknya kan ini universitas pendidikan ya. Jadi yang tadinya mayoritasnya dari pendidikan, sekarang sudah ada program studi teknik kimia gitu. Kalau kita lihat dari paragraf ini ya, lulusan sarjana teknik yang mampu merencanakan, mengembangkan, meneliti, menganalisis, evaluasi pada industri dan institusi yang terkait dengan teknik kimia. Oke, ini masih general lah ya. Karena program studi ini sudah cukup ada waktu ya, beberapa bulan, sehingga saya berhasil menemukan ada kurikulumnya nih, berbeda dengan yang sebelumnya. Di Unhas kan masih baru mau buka ya, jadi belum ada informasi terkait dengan kurikulum. Nah, tapi di UPI ini udah ada kurikulumnya. Yuk kita coba lihat sama-sama. Ya, aku bakal fokus ke matkul-matkul yang berhubungan dengan keteknikan ya.
Nah, jadi ini agak mirip sebenarnya dengan kampusku. Awalnya itu bakal ada dasar-dasarnya dulu ya. Ada matematika, kimia, fisika, kemudian ada statistika. Kalau ini dulu aku dapat di semester 3 nih. Tapi dia dapat di semester 2. Karena kan semester 2-nya udah masuk ke jurusan ya. Jadi mungkin udah bisa dimasukkan. Kimor dapat juga. Ini aku juga di semester 4 ya. Jadi agak telat kalau di kampusku. Kemudian ada Gamtek, mikrobiologi. Nah, ini menarik sih. Ya. Oke, kemudian ada kinetika reaksi. Wah, ini salah satu dasarnya ya. Ada kimia analitik, praktikum dasar, termo. Ya, termo di semester 3. Kalau dilihat ini semester 3-nya nggak banyak matkul teknik kimia sebenarnya ya. Hanya ada termo sama kinetika nih. Ya, paling mikrobiologi oke lah. Mungkin pengantar untuk nanti ke selanjutnya ya. Membuat reaktor fermentasi misalkan. Nah, baru nanti dasar-dasar bangetnya menurutku malah di semester 4 nih ada em, apa matek material teknik, kemudian neraca massa energi ini kan core-nya sekali sama McFlu ya. Itu ada di semester 4. Nah, terus ada praktikum teknik kimia ini mungkin seperti lab teknologi. Kemudian ada OPK sama OPM. Kalau di sini perpindahan massa jadi satu sama panas ya. Jadi perpindahan panasnya nggak sendiri. Terus untuk yang peristiwa perpindahan ya itu include juga jadi satu ya kayaknya. Karena di sini udah semuanya nih massa dan panas. Momentum ya mungkin dibahas juga di matkul ini. Ada TRK, ada pengendalian proses di semester 5. Oke. Kemudian ada proses pemisahan dan utilitas. Nah, ini disatukan ya. Kalau di kampusku itu dipisah. Jadi pemisahan sendiri, utility sendiri. Dan ini SKS-nya 4 ya. 4 SKS. Kemudian ada praktikum teknik kimia 2. Oke, ya, jadi ada dua praktikum teknik kimia, proposal penelitian, ekonomi dan manajemen proyek. Nah, ini di semester akhir biasanya ya, di semester-semester ujung. Terus ada pengolahan limbah industri dan keselamatan kerja. Nah, ini juga biasanya dipisah sih, tapi di sini digabung ya. Perancangan reaktor itu ditaruhnya di semester 6. Jadi mungkin maksud dari mereka adalah ingin mempersiapkan untuk eh, tugas akhir ya, perancangan pabrik. Jadi untuk perancangan reaktor alat industri itu ditaruh di semester 6 gitu ya. Walaupun sebenarnya di semester-semester sebelumnya sudah ada belajar TRK ya. Ya, kemudian ada penelitian, perancangan pabrik ya. Jadi di sini ada dua tugas akhir ya. Mirip dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk kurikulumnya. Sebenarnya nggak ada yang sangat baru sekali. Ya, semuanya masih mirip-mirip dengan kampus lainnya. Ya, which is good juga gitu ya. Sudah mencontoh dengan kampus yang ada. Cuman yang unik di sini adalah ada perancangan alat ya di semester 6. Tapi aku sendiri nggak ngelihat ada perancangan proses ya. Ya, biasanya itu kan di semester akhir juga. Atau mungkin sudah include di sini nggak tahu juga ya. Perancangan proses terus evaluasi kinerja proses itu belum nampak nih di sini. Nah, terus habis itu beberapa matkul yang biasanya dipisah ini digabung ya. Misalkan ada pengolahan limbah dan keselamatan kerja, kemudian pemisahan dan utilitas itu digabung. Oke, untuk kampus terakhir yang mau aku bahas adalah IPB University, yang dulunya IPB saja ya, Institut Pertanian Bogor. Tapi karena sekarang sudah berubah jadi universitas, salah satu yang diinovasikan adalah membuka program studi teknik kimia. Dan rasanya ini belum lama juga ya, karena sejauh ini saya belum bisa menemukan kurikulumnya seperti apa gitu. Tapi sudah ada halaman untuk teknik kimia ini, program studi sarjana teknik kimia. Nah, yang menarik di sini ada peminatan ya, ada teknik pangan dan juga teknik bioproses. Uniknya, di sini nggak ada minat yang ke arah misal migas gitu, atau yang konvensional itu nggak ada. Jadi hanya pangan dan bioproses. Karena memang mau diaplikasikan fokusnya adalah ke bidang ini. Ya, pertanian, kelautan, biosains tropika, berbasis biomasa. Kalau pertanian dan biomasa ini mungkin masih cukup make sense ya. Biomasa kan mungkin seperti kalau di ITB itu program studi teknik bioenergi ya. Nah, tapi kelautan ini sebenarnya agak bingung ya. Kalau teknik kimia ini di kelautan apa perannya gitu. Karena mungkin kelautan itu bukan industri proses kan. Ya, mungkin IPB punya punya stand sendiri terhadap ini. Kompetensi inti dari lulusan terkait dengan desain, pengembangan, dan pengelolaan proses kimia melibatkan transformasi bahan baku untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, ini kan definisi dari teknik kimia ya, mengolah bahan baku menjadi produk yang lebih bermanfaat. Dari skala lab sampai skala industri. Ya. Sebenarnya skala lab ini mayoritas bukan dari teknik kimia sih ya, tapi yang nge-scale up itu orang teknik kimia. Oke, sisanya ini
oke lah ya. Jadi ini termasuk dari hal-hal yang berkaitan dengan matkul-matkul teknik kimia. Nah, tapi di sini yang ditekankan adalah produk pertanian. Oke, ada rekayasa reaktor kimia, pemisahan dan pemurnian, ya destilasi, rekayasa proses, kontrol proses, dan proses hilirisasi. Oke, ini menarik sekali. Ya, jadi memang sebenarnya dari segi poin-poinnya ini mirip lah ya dengan kampus-kampus lainnya, tapi yang membedakan itu dari target pasarnya ya. Kalau di sini target pasarnya itu ke hasil pertanian. Jadi bagaimana elevate ya hasil-hasil dari pertanian. Mungkin artiannya seperti tebu gitu ya, jadi gula. Nah, mungkin IPB ini akan fokus ke produk-produk pertanian seperti itu. Dari segi prospek pekerjaannya, ya ini juga kurang lebih sama sih ya. Jadi untuk menjadi engineer di perusahaan manufaktur. Nah, ini sebenarnya agak eh, beda juga ya. Kalau lulusan teknik kimia itu kan ke arah perusahaan proses ya, industri proses. Kalau manufaktur ini kan misalkan perakitan mobil, pulpen gitu kan industri manufaktur ya. Nah, biasanya itu lebih banyak anak teknik industri gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan yang industri proses, nah itu baru teknik kimia. Kemudian konsultan teknik kimia, oke, akademisi atau wirausahawan. Ya ini template-nya lah ya. Oke, ini juga udah ada akreditasi nasional ya dengan predikat baik dari Lam Teknik. Oke, ini menarik dari IPB. Sekarang belum ada ya per video ini diambil ya untuk kurikulumnya. Kita bisa nantikan terus ya untuk IPB ini. Siapa tahu bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang masih SMA mau kuliah. Sejauh ini kan kalau yang di Jakarta paling dekat ke arah UI mungkin. Nah, tapi udah ada alternatif lain nih buat ke IPB. Oke, jadi itu dia 3 kampus yang baru punya program studi teknik kimia. Ada yang sudah beroperasi hampir setahun, ada yang baru tanda tangan SK, ada juga yang belum ada kurikulumnya. Dan ya aku harap buat kampus-kampus ini, terutama ya, bisa terus berkembang program studi teknik kimianya. Semoga bisa bersaing dengan kampus-kampus di Indonesia dan bahkan sampai ke kampus internasional. Oke, jadi segitu informasinya. Kalau misalkan teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.